Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Tanah Melaka. Di sini kami sedang berada di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Kami di sini akan melakukan wawancara terkait birokrasi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau terhadap keluhan-keluhan masyarakat. Baiklah. Saya Pura Ayu Sukasari, kami ini mahasiswa Universitas Pendidikan Haji dari jurusan Administrasi Negara Produksi Sosial dan Teknologi. Sebelumnya kami kesini untuk melakukan wawancara atas penelitian mata kuliah birokrasi dan governance publik. Mungkin pada bulan kali ini kami ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kepada ibu. Yang pertama itu pertanyaannya, apa sih peran utama birokrasi dalam meningkatkan efisiensi layanan di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau? Oke, Mbak Tiara ya. Tiara, kemudian Mas Ilham, Mbak Sela, dan Mbak Marcelia. Pertama-tama, perkenalkan saya Indi Ardianti, Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih sudah hadir di kantor kami untuk memenuhi syarat mata kuliah birokrasi dan governance publik. Untuk pertanyaan dari Mbak Tiara, itu apa sih peran birokrasi dalam meningkatkan efisiensi layanan dinas sosial? Kalau untuk pribadi saya sendiri, birokrasi atau pemerintah itu sangat berperan dalam efisiensi layanan dan meningkatkan efisiensi layanan di dinas sosial, karena seperti kita tahu masyarakat kita ini kan sangat kompleks. Yang dikerjakan oleh dinas sosial ini dari mulai bayi lahir terlantar, bentuknya terlantar sampai lansia, dan yang sudah meninggal pun itu kita urus ya. Sampai pahlawan pun kita yang urus. Jadi sangat kompleks layanan yang ada di dinas sosial. Itu dari pertama dari anak, lansia, disabilitas, kemudian orang terlantar, fakir miskin, kemudian lembaga-lembaga, itu semua ada di dinas sosial. Jadi kalau pemerintah, terutama dinas sosial ini tidak meningkatkan kualitas, kemudian tidak meningkatkan kualitas kami, itu saya rasa nanti kinerja kami akan menurun, karena kinerja dinas sosial itu diukur yang pertama dari SPM, standar pelayanan minimal. Itu tiap tahun kita diukur, baik di pemerintah daerah melalui biro pemerintahan maupun dari pusat lewat Kemendagri, itu semua kita diukur. Jadi kami Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau itu dari tahun ke tahun selalu meningkatkan layanan kami ke masyarakat, karena untuk layanan kita juga diawasi oleh Ombudsman. Ya, lembaga Ombudsman itu lembaga independen yang mengawasi kami. Ada beberapa OPD termasuk dinas sosial itu untuk pelayanan masyarakat. Kemudian ada juga Menpan RB yang mengawasi kami. Jadi saya rasa peran pemerintah daerah melalui dinas sosial itu sangat tinggi untuk pelayanan masyarakat, sehingga pelayanan kita ke masyarakat itu lebih efisien. Contohnya dulu kita kalau misalnya mau ngurus kayak BPJS, bukan BPJS-nya, tapi Jamkesda. Jamkesda itu kan artinya jaminan kesehatan daerah, itu kan agak berbelit ya. Kalau sekarang kita sudah gitu. Kemudian untuk PTKS atau daftar kependudukan sosial itu kan sudah kita mudahkan juga melalui web kita, yaitu SIKNG. Jadi nggak perlu teman-teman masyarakat itu boleh juga sih datang ke dinas sosial, tapi kalau lebih mudahnya bisa langsung mendaftar di SIKNG. Itu salah satunya. Lalu Bu, bagaimana cara birokrasi di dinas sosial ini mengidentifikasi kebutuhan masyarakat? Baik, kalau kita bicara birokrasi, pasti kita bicara namanya perangkat daerah. Kita di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini kan ada sekitar 43 perangkat daerah, dan tiap-tiap perangkat daerah itu
punya tugas dan fungsi masing-masing. Nah, kemudian dinas sosial ini kita mengurus tentang masalah sosial. Dinas sosial kita punya ada 4 bidang, dan 4 bidang ini juga ada tusinya masing-masing. Yang pertama itu bidang rehabilitasi sosial, ngurusin anak, lansia, lanangan pengemis, kemudian disabilitas dan PMKS lainnya. Kemudian ada bidang namanya pemberdayaan sosial atau Dayasos, itu ngurus tentang yayasan, kemudian Karang Taruna, lembaga, relawan-relawan di Dayasos. Kemudian ada yang ketiga bidang perlindungan korban bencana. Nah, itu kalau ada bencana kita bekerja sama dengan BPBD untuk membantu korban-korban yang ditimpa bencana, musibah. Kemudian yang terakhir itu kita ada bidang namanya penanganan fakir miskin. Nah, di situ kita bantu istilahnya saudara-saudara kita atau masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, kalau kita bicara tentang identifikasi kebutuhan, berarti kan kita bicara tentang bidang, tupoksi bidang, tugas pokok fungsi dari bidang itu masing-masing. Jadi dari masing-masing bidang itulah yang kita identifikasi. Misalnya bidang rehabilitasi sosial, yaitu menangani anak, lansia, disabilitas yang berada dalam panti. Jadi kita pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah provinsi maksudnya, SPM kita atau standar pelayanan minimal itu adanya dalam panti. Jadi anak, lansia yang ada dalam panti yang kita bantu. Kemudian tantangan apa aja yang dihadapi birokrasi dinas sosial dan upaya meningkatkan efisiensi? Kalau tantangan untuk saat ini ada beberapa. Kalau kita bilang sangat banyak, berarti kan nanti susah pula ya. Nah, ada beberapa tantangan karena wilayah kita ini kan Provinsi Kepulauan Riau wilayahnya 96 sampai 97 itu bentuknya lautan, 3%-nya daratan. Jadi untuk membantu masyarakat yang berada di garis terluar itu salah satu tantangan bagi kami. Karena ya satu, keterbatasan transportasi, kemudian jarak juga, waktu yang membatasi kita dengan saudara-saudara kita yang berada di luar terluar. Iya, karena saya bilang di bidang resos dan sebelah rehabilitasi sosial yang diurus itu banyak anak, lansia, disabilitas, orang terlantar, gelandangan pengemis, banyak yang kami urus gitu. Jadi kalau dibilang dinas sosial ini kompleks gitu. Nah, kita ngurusnya dari anak bayi terlantar sampai kemarin ada yang orang terlantar yang meninggal pun kita bantu pemulasarannya atau pemakamannya. Nah, nggak mungkin kan nggak dimakamkan. Dan itu pun kita kalau pas kita lagi tidak ada anggaran, kita bisa bekerja sama dengan Basnas. Basnas tuh bantu banget, bantu kita baik itu pemulangan orang terlantar, pemakaman, kemudian kayak permakanan kalau ada klien kita yang terlantar untuk permakanannya kami cuma bisa 14 hari, sisanya mereka juga bisa bantu. Basnas sangat bantu. Untuk layanan sosial dan untuk keluhan masyarakat ini sangat banyak ya, karena kan kita menghandle memang ya sangat kompleks masalah sosial. Jadi contohnya salah satu itu apabila masyarakat ingin ada keluh kesah kita, apabila misalnya di luar jam kantor atau pas hari libur, itu yang pertama masyarakat bisa mengakses Instagram kami Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Apabila ada keluhan bisa DM langsung ke admin atau operator kami yang akan langsung nanti ditindaklanjuti ke bidang yang bersangkutan. Misalnya mereka mengeluh tentang pelayanan disabilitas. Nah, nanti dari admin atau operator itu akan langsung ditindaklanjuti ke bidang rehabilitasi sosial. Kemudian apabila yang sering mendadak nih kan kalau keluhan masyarakat tentang bencana, ya kan, kalau misalnya langsung ada puting beliung, kemudian ada kebakaran, bisa mengakses IG kami atau ke web dinas sosial.
Nah, atau bisa lewat WhatsApp juga. Nanti di IG kita ada nomor WhatsApp dari operator atau admin. Bisa langsung chat ke admin, nanti akan kita langsung tindak lanjuti ke bidang bencana. Karena bencana itu kami berharap di bencana ini standby 24 jam. Teman-teman dinas sosial baik di semua bidang lah, baik itu bencana, tanah fakir miskin, rehabilitasi sosial, kami usahakan yang berhubungan dengan masyarakat itu bergantian standby 24 jam. Apabila misalnya kepala bidangnya nggak bisa kita turunkan ke subkoordinatornya atau PPTK-nya. Nanti bisa langsung fast respon untuk keluhan dari masyarakat. Baiklah, sekian hasil wawancara kami pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai saat ini.